Hai, masih berlanjut dengan seri berbuah di Markus pasal 11 ayat 12. Markus pasal 11 mulai ayat 12 kita baca sampai dengan ayat 14 ya. Markus pasal 11 ayat 12 sampai dengan 14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ini sampai kepada begini, saudara-saudara. Pohon ara yang tidak berbuah itu sampai dikutuk gitu. Tidak berbuah selama-lamanya. Ngerti ya? Sepertinya Tuhan tidak berbelas kasihan. Gini, bahkan disebutkan di situ gini. Ada daunnya, tetapi tidak berbuah. Pohon ara itu salah satu pohon yang unik. Jadi berbuah dulu, baru kemudian muncul daunnya, semacam itu ya. Beda kalau pohon-pohon yang kita kenakan berdaun lebat, berbunga lalu berbuah, enggak. Dan pohon ara ini tidak punya musim buah ara itu enggak ada. Maka ketika disebutkan memang bukan musim buah ara, ya itu bukan sebuah alasan, karena tandanya sudah menunjukkan bahwa sudah waktunya bahwa buah ara ini berbuah. Orang Kristen mestinya juga seperti itu. Kita tidak punya musim berbuah, musim tidak berbuah gitu ya. Nah, orang Kristen mestinya tidak mengenal musim semacam itu. Kita mesti berbuah sewaktu-waktu. Karena kalau kita tidak berbuah, itu dia. Tuhan berkata seperti ini. Engkau tidak akan lagi berbuah selama-lamanya. Ngeri loh itu. Ya. Nah, kalau di video saya berikutnya saya mengatakan gini, di pembahasan sebelumnya, pemilik kebun anggur gitu ya, itu mengharapkan buah, ada sebuah pengharapan. Ketika tidak berbuah, terasa begitu mengecewakan. Di sini di perikop yang kita baca tadi, Tuhan Yesus tidak mengharapkan buah. Tuhan Yesus sedang lapar. Kalimatnya begitu kan ya. Yesus merasa lapar. Bedanya apa sih dengan mengharapkan buah gitu? Merasa lapar itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya. Jadi kita berbuah itu memenuhi rasa laparnya Kristus. Jangan sampai. Jadi ketika kita tidak berbuah itu bukan sekedar mengecewakan, itu kita sedang tidak bisa memuaskan Kristus, tidak bisa mengenyangkan Tuhan. Maka kalau sampai Tuhan bilang jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, ya wajar. Ini Kristus sedang lapar, Tuhan Yesus sedang lapar. Maka ketika dia melihat hidup kita,
Itu yang dia rasakan. Ada rasa lapar, supaya kita bisa memuaskan dia, maka kita harus berbuah. Kita lanjutkan dalam pembahasan seri berbuah berikutnya. Saya tidak lupa mengingatkan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Kalau bekerja dalam ruangan, ya ingat ventilasi, jarak dan durasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.